Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang akan menjadikan diri kita lebih termotivasi, lebih bergairah untuk menjalani kehidupan ini. Tentu kita beruntung menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang dibekali dengan begitu banyak perangkat nilai dan moral, sehingga kita tidak terombang-ambing dengan perkembangan zaman yang kadangkala mengabaikan dimensi akhlak atau dimensi moral. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah SAW harus percaya diri, harus mempunyai kebanggaan dan optimisme, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul akan membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Sahabat Islam Ramah, pada kesempatan ini kita akan mengaji salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Kita tahu bahwa Rasulullah sendiri adalah seorang anak yatim yang sejak kecil ditinggalkan oleh bapaknya Sayyidina Abdullah. Dan karena itu maka Rasulullah ditempa dalam spirit agar kita terus memperhatikan, agar kita terus peduli terhadap anak-anak yatim. Di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah." Aku dan orang-orang yang menyantuni, membesarkan, melindungi anak yatim akan berada di surga. Tentu hadis ini menjadi pegangan bagi kita semua, bahwa siapapun yang menyantuni anak-anak yatim, tempatnya nanti akan di surga. Maka mari kita memberikan kepedulian dan perhatian terhadap anak yatim ini. Karena bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah adalah seorang yatim yang kemudian diangkat oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul yang mampu menciptakan perubahan besar di dunia. Maka jikalau kita peduli terhadap anak-anak yatim ini, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan generasi emas, mempersiapkan generasi yang akan berbakti mengemban tanggung jawab dan amanah. Tentu anak-anak yatim secara umum mempunyai satu kejiwaan yang selalu ingin berbakti dan mengabdi kepada orang lain. Maka dari itu, kita sebagai negara bangsa, umat Islam Indonesia patut bangga karena setidaknya di kawasan Jabodetabek ini, di setiap sudut-sudut kawasan, gang-gang sempit, kita menemukan rumah-rumah anak yatim. Mereka ini sungguhnya sedang melaksanakan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
agar kita senantiasa menyantuni, melindungi, membimbing, dan turut peduli membantu membesarkan anak-anak yatim. Kesadaran inilah yang kemudian akan membuahkan satu peradaban besar. Peradaban yang pada akhirnya menyiapkan generasi-generasi yang berkualitas. Maka dari itu Rasulullah juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membantu orang-orang miskin. Di dalam hadisnya disebutkan as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mengulurkan bantuan terhadap janda-janda dan orang-orang miskin, sungguhnya ia laksana seorang mujahid, seorang yang berada di medan perang, orang yang berjuang di jalan Allah. Bayangkan, bagi kita, kalau mengacu kepada hadis ini, bagi kita yang ingin mencari pahala sebagaimana pahala kita terlibat dalam perang, bantulah orang-orang miskin. Karena membantu orang-orang miskin pada hakikatnya sedang berjihad di jalan Allah. Maka kalau kita melihat di negeri tercinta ini, masih banyak sekali kemiskinan dan pengangguran. Disitulah jihad kita adalah membantu menyantuni orang-orang miskin yang tidak mampu. Tentu kita mendorong pemerintah agar menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk melindungi fakir miskin, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Karena ini menjadi tugas profetik, tugas kenabian, agar negara juga berjuang untuk membantu orang-orang miskin. Tetapi kita pun yang diberikan kelebihan harta oleh Allah juga senantiasa membagikan harta kita terhadap orang yang fakir miskin ini. Kita tidak boleh hanya menunggu negara. Kita terus mendorong, mendesak negara untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap orang-orang miskin dan anak yatim. Tetapi kita harus berbuat, melakukan sesuatu. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Sungguhnya tangan yang memberi lebih utama, lebih mulia daripada tangan yang meminta. Maka ini adalah sebuah ajakan kepada kita semua agar terus memberikan perhatian bagi orang-orang miskin, bagi anak-anak yatim. Sebab setiap harta yang kita keluarkan untuk mereka pada hakikatnya adalah jihad fi sabilillah. Maka di dalam ayat lain kita bisa menemukan bahwa dimensi jihad itu bisa dengan harta dan bisa dengan jiwa kita. Nah, tentu menolong orang-orang miskin dan anak-anak yatim itu termasuk dalam kategori yaitu jihad dengan harta. Maka beruntunglah bagi mereka yang mempunyai tradisi, kebiasaan untuk membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin, karena di dunia mereka dapat menyelamatkan mereka dari api kemiskinan, api kesengsaraan dan kegelisahan, dan di akhirat mereka akan merasakan surga sebagaimana Rasulullah, ana wa kafil yatim fil jannah, aku dan orang-orang yang melindungi anak yatim akan berada di surganya. Maka oleh karena itu Rasulullah sebagai pemimpin agung tidak pernah berpisah dengan orang-orang miskin, selalu memberikan bantuan pertolongan yang luar biasa terhadap orang-orang miskin ini. Bahkan Rasulullah di dalam doanya beliau bersabda,
Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ini Rasulullah, dalam artian bahwa ketika Rasulullah mempunyai kelebihan harta, kelebihan makanan, Rasulullah lebih mendahulukan apa yang dia punya untuk membantu orang-orang miskin. Rasulullah hatinya tidak ingin berpisah dengan orang-orang miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, ya Allah, cabutlah nyawaku dalam keadaan miskin. Bagaimana Rasulullah tidak mempunyai harta yang diwariskan kecuali hanya sebidang tanah bagi keluarganya. Wajma'ni ma'azumratil masakin, dan kumpulkanlah aku bersama rombongan golongan orang-orang miskin. Itulah Rasulullah. Maka sejatinya kita sebagai umat Rasulullah harus terus bersama-sama dengan orang miskin dan anak-anak yatim dalam rangka memberikan pertolongan terhadap mereka. Jadi sahabat Islam Ramah, di dalam Al-Quran juga disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu fiddin. Tidak kalian melihat orang-orang yang mendustai agama? Ara'aital ladzi yukadzibu fiddin. Ini ayat yang selalu disampaikan oleh Ki Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ara'aital ladzi yukadzibu fiddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang suka menghardik anak-anak yatim, wala yuhaddu ala tu'amil miskin, dan mereka yang tidak memberikan makanan terhadap orang-orang miskin. Jadi definisi penodaan agama, mendustai agama, sungguhnya adalah bagi mereka yang tidak mau membantu anak-anak yatim, bagi mereka yang menghardik anak-anak yatim, bagi mereka yang tidak menyantuni orang-orang miskin. Ingat, kalau kita tidak membantu anak-anak yatim, kalau kita tidak peduli dan tidak menolong anak-anak yatim, apalagi menghardik anak yatim, maka kita sungguhnya tergolong orang yang menodai agama, tergolong orang yang mendustai agama. Kalau kita tidak peduli terhadap orang-orang miskin, kalau kita tidak membantu terhadap orang-orang miskin, pada hakikatnya kita juga tergolong orang-orang yang mendustai agama. Maka dari itu sahabat Islam Ramah, jikalau kita tidak ingin termasuk orang-orang yang mendustai dan menodai agama, mari kita ulurkan tangan, kita berikan bantuan yang tulus terhadap anak-anak yatim. Kita besarkan mereka, kita jadikan mereka sebagai generasi emas. Karena anak-anak yatim memiliki hati yang bersih, akal budi yang bening. Mereka yang nantinya akan mewujudkan peradaban besar sebagaimana sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita terus memberikan bantuan bagi orang-orang miskin. Kita banyak melihat lembaga amil zakat seperti yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, memberikan beasiswa terhadap orang-orang yang tidak mampu, memberikan sembako bagi orang-orang miskin, menyekolahkan anak-anak yatim, membantu pesantren dan musola-musola. Ada juga lembaga zakat Muhammadiyah yang memberikan pelayanan pengobatan gratis di daerah-daerah terpencil, yang menyediakan juga lembaga-lembaga sekolah dan rumah sakit bagi orang tidak mampu. Mari kita ikuti akhlak Rasulullah SAW dalam hal menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Kalau kita peduli terhadap mereka, maka kita sedang membangun peradaban Islam. Kita sedang membangun peradaban Indonesia yang adil dan makmur. Dan pada akhirnya kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sahabat Islam Ramah, itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW.
Kita akan lanjutkan esok hari, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.